warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaibari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu pengurus atau takmir Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali kita bertemu, berjumpa dalam rangkaian yang pertama kita jamaah salat subuh, yang kedua kita taklim sekaligus silaturahim sekaligus iktikaf, dan nanti kita tutup dengan soto. Oh, rawon. Bocoran ini rawon ya. Alhamdulillah, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah seperti kita. Ada teman-teman kita yang mungkin pagi-pagi ini setelah sholat subuh beliaunya harus pergi mencari nafkah, mencari rizki, mudah-mudahan rizki yang diperolehnya menjadi rizki yang barokah. Yang kedua, mungkin ada teman-teman kita yang nggak bisa hadir tadi sholat jamaah subuh, tapi tidak kuat kalau lama-lama duduk di atas kursi, beliau sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan yang mungkin hari ini, ya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa ikut dikarenakan berbagai hal, kita husnudzon saja. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar kalau ada kesulitan. Kalau ada masalah, mudah-mudahan diberikan solusi dari Allah sehingga bisa kembali bersama-sama kita untuk menunaikan berbagai amalia di pagi hari atau di ba'da subuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada bab ma yuqalu indan naum wal istayqadhu minhu. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan ketika akan tidur dan bangun. Ya. Saya yakin panjenengan sudah mengamalkan. Ini untuk memperkuat dan untuk mengingatkan, mungkin ada yang kelupaan, ya. Kan orang itu, manusia itu tempat al-insan mahallul khata' wan nisyan. Menungso niku nggone lali ambek salah. Ngaji ini utamanya untuk mengingatkan kembali, mungkin kita lupa. Ya,
mengingatkan kembali, mungkin kita salah. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang dipraktekkan, mas yoga akeh. Nah, Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang dekat dan banyak meriwayatkan hadis, pernah menyatakan Rasulullah pernah memberi tugas kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat yang diterima, yaitu di bulan Ramadan. Lalu ada makhluk gaib datang mengambil makanan sedikit dengan kedua tangannya dan seterusnya. Jadi ada makhluk gaib yang ngambil. Lalu makhluk gaib itu berkata, setan ini, bila kamu mau berbaring di atas tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Apa lagi Pak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yasfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka itu makhluk itu nyampaikan, sesungguhnya kamu senantiasa akan dipelihara, dijaga oleh Allah, dan setan tidak akan mendekat padamu sehingga waktu pagi. Itu kalimat wala ya'uduhu hifduhuma. Ya, Allah akan menjaga kita. Lalu sinten Abu Hurairah wadul nang Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada orang yang menyampaikan bahwa kalau saya mau tidur supaya menjaga ayatku, membaca ayat kursi. Nah ini makanya berarti tidur itu supaya betul-betul diniati, Pak. Diniati tidur. Nah, kita ini seringkali mboten niat turu. Keturun. Nah, tangi-tangi keluguran HP. Nah, ini keturun. Berarti disitulah Allah enggak akan menjaga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana respon Rasulullah mendapatkan wadulan dari Abu Hurairah niku? Sungguh dia berkata benar kepadamu, sekalipun dia pembohong. Jadi Abu Hurairah mboten ngerti nek niku setan mendo-mendo menungso menyampaikan itu kepada Abu Hurairah. Dari Rasulullah, meskipun dia pembohong, untuk kali ini apa sing diomongno setan niku bener. Nah, jadi gak selalu bohong setan niku. Kadang dia enten bener. Nah, jadi ini hadis Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sumbernya teko setan. Nah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki sehingga jadi hadis. Kan hadis itu ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah, ada penetapan Rasulullah. Nah itu tadi penetapan, hadis ini termasuk penetapan. Ya bener, itu masih setan saya ngomong bener, supaya kamu membaca ayat kursi pada saat akan tidur. Nah, ini yang pertama.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Barang siapa yang membaca dua ayat kursi dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat itu sudah cukup dibuat pegangan untuk memenuhi kebutuhan dan terjaga dari ancaman bahaya. Jadi niku yo gawe rezeki, gawe napa malih buat melindungi kita dari bahaya. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, ayat 2 yang terakhir ini monggo kita baca bersama-sama ben oleh ganjarane maca Quran nggih. Nek kula tok sing maca kula sing, tapi nek jenengan sareng-sareng kita baca-baca. Monggo. Pun hafal nggih? Waktu ahli yasinan, tahlilan niki mesti niki katut. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Niku pun pinten huruf nih Pak. Amanar rasulu, amana alif mim nun niku pun telu. Ben hurufe oleh 10 kebaikan. Nek sampai alal qaumil kafirin mangke jenengan hitung piyambak nggih Pak. Angel akeh kok nggih. Pun. Jadi dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini Bapak Ibu sekalian upayakan Pak. Mari moco ayat kursi terus baca ini. Maka Allah akan melindungi kita dari ayat ini juga Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi kebutuhan kita itu apa yang kita butuhkan dan yang bermanfaat. Nek nurut kebutuhane menungso, yo kathah nggih. Jenengan nek ndonga njaluk napa? Njaluk sing sugih, njaluk lunas utange. Tapi dalam hal ini memang Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, dongaa. Berdoalah kamu. Aku penuhi sesuai dengan kehendakku yang bermanfaat untuk kamu. Jadi ndonga niku Pak mesti dipenuhi kalian Gusti Allah. Cuman yang milihkan yang terbaik itu Allah. Wa kanal insanu jahula. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh. Antum la Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu
kamu itu gak ngerti. Nah kadang-kadang kula kalian panjenengan dikte nang Gusti Allah waktu ndonga. Oh, wis salat duha, maca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maca surat Waqiah, kok gak sugi-sugi. Ini kan pikiran kita. Allah Maha tahu nek wong iki digawe sugih, gak gelem nang masjid. Keluyuran nah ingin ngeten. Nah itu Bapak Ibu. Allah tahu kita. Ya karena Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu bagaimana baiknya. Lah doa itu Bapak Ibu sekalian bisa saja kita enggak, misalkan kita minta doa, ya Allah berikanlah hamba kekayaan untuk beribadah, dan mungkin Gusti Allah gak kira kon ngomong tok. Sugih gak kira dilakoni. Nah, PHP tok nggih. Nah, Gusti Allah di PHP. Ero Gusti Allah, oh kon ngomong ngono tok ngomong. Enggak. Tapi Allah mengabulkan siapa? Anak cucunya Pak yang kaya. Karena apa? Imannya anak cucunya itu lebih baik daripada orang tuanya. Kenging napa wonten donga tiyang donga jaluk mobil, gak dikekeki wek Gusti Allah. Lah enten tiyang begitu ndonga ten Masjidil Haram ngarepe multazam ndonga, ya Allah paringi kula kendaraan ya Allah damel niki mule niku enek kanca sing ngutangi. Macem-macem kan. Lah enten sing ndonga nyambut gawene wis jare wong Jawa ngetuwel. Ngerti ngetuwel nggih? Budal wisuk mulai bengi. Tapi arep tuku mobil mboten saged. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Allah Maha tahu. Nek wong iki dikei mobil sukae ngebut terus tabrakan mati, umure pendek. Maka Gusti Allah dialihkan, Pak. Makanya tadi Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Ya, bermanfaat untuk kita. Nopo? Gini ku wau. Akhirnya wong gak duwe mobil, cuma sepeda motor mon, lon-alon. Selamat. Umure dawa, panjang usianya. Nah ini. Nah kita kan enggak tahu. Sama kalian panjenengan donga saya dan napa dan kunut wonten Rabbi firli, wonten antara dua sujud Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Napa niku njaluk sehat. Wah, ndongane njaluk sehat. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Tapi nyatane napa? Kata sing loro. Nggih, termasuk kula. Donga punan. Tapi bukannya Allah ingkar janji, mboten. Allah justru memberi sakit kepada kita itu bisa jadi supaya kita lebih banyak bersyukurnya. Lebih banyak berdiam di rumah, lebih cepat nang masjid. Nah, jadi Allah tuh mengabulkan doa kita, tapi tidak selalu persis seperti yang dikarepno menungso. Menungso ini kan kemeruh, Pak. Aku udah duwe mobil kok iso ngaji nang Al-Falah, nang Masjid Ampel. Jari Gusti Allah blegedes ta. Ngeruh. Allahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu tentang kita. Kados lari alit, Pak. Bu, nyun ese Bu ngelak, Bu. Ibunya tahu bahwa dia lagi gejala flu. Awakmu iku arep flu ngono kok ate ngombe es. Tahu kan? Jare anake
Ngelak, Bu, panas ini, Bu. Enggak. Nah, wis iki ae jamu. Kan seperti itu, Pak. Allah itu tahu tentang keadaan kita. Maka yang diberikan bukan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan apa yang manfaat bagi kita. Jadi panjenengan ojo putus asa. Ya, jangan putus asa ketika berdoa. Bisa saja belum dikabulkan kepada kita, tapi kelak akan dikabulkan kepada anak cucu kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika berbaring akan tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Tinggi, terus moco kul huwallahu ahad, moco kul a'udzu birabbil falaq, terus moco kul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Terus disebulno ning tangane nggih. Di situ disampaikan meludahi, tapi gak sing diludahi sing wakeh ngeten mboten nggih. Mak disebul ditiup, mantun ditiup diusapaken ke seluruh badan beliau. Sampai ujung kaki. Sunnah, Pak. Kober ta. Mari maca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah ditambahi trikul. Ya mari Bapak Ibu sekalian, kita kan ngaji untuk kita supaya tahu terus kita amalkan. Gak cuma ngaji toh. Ya, mari. Orang yang kelak akan mendapat syafaat dari Al-Quran, siapa mereka? Satu yang membaca, yang kedua yang menghafalkan, yang ketiga sing mengamalkan. Jadi kalau 3 ini dikerjakan, kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Nggak perlu panjenengan apal 30 juz. Kalau kita membaca Al-Quran, misalkan seperti ini ya, dari Rasulullah kita amalkan, maca ayat kursi, kan Al-Quran semua itu. Ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, yang ketiga trikul wau. Maka ini kelak yang akan memberikan syafaat kepada kita. Di dalam sebuah riwayat disampaikan ketika orang itu di alam barzakh, maka yang akan datang itu bacaan-bacaan Al-Quran silih berganti, menemani, ngancani. Maka kalau ini kita amalkan terus, ini yang akan menemani kita, ini yang akan memberikan syafaat kepada kita. Jenengan pun putus asa, sing oleh syafaat itu sing dikei mahkota itu yang hafal Quran, mboten. Ternyata bagi orang yang membaca, mau menghafalkan dan mau mengamalkan, ini yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ngapalno itu kan mboten sedaya yang saged 30 juz. Nggih. Kita juz 30 aja pun sae. Kadang-kadang gak apal, nggih apale cuma surat-surat pendek. Mboten napa-napa, Pak. Ya tapi ditingkatkan lah ya. Mosok kayak biyen mulai 6 sampai 10 iku nek sembayang nek gak kulhu kul ya. Nggih. Inna a'toina wal asri. Boyo meningkat nang Al-Qari'ah, Al-Bayyinah. Nggih, hal atak, al-ghasiyah dan seterusnya. Ben malaikat niku sing nyatet niku walah balak-balik kita sing diwaca. Nah itu nggih.
Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Termasuk ibadah kita. Jadi kita baca Al-Quran hari ini, kita baca, kita amalkan, kita hafalkan. Mari kita bertekad untuk menghafalkan Al-Quran. Niat Pak, diniati ngapal Al-Quran. Nggak harus 30 juz Pak, tapi ada niat, kita jalankan, kita lakukan Pak. Mudah-mudahan di saat kita ini dalam proses menghafalkan sampai kapan? Ya santai nyowo. Kita hafalkan, mari. Jadi misalkan hafal sampai kul wallahu ahad menini tabat yada. Ngapal meneh tabat yada. Besok lagi ngapalkan idza jaa nasrullah. Meneh ngapal nukul ya ayyuhal kafirun. Sampai entek kontrake. Berarti panjenengan dalam hidup ini berproses untuk menghafalkan Al-Quran, dan disitulah kalau Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Apa manfaatnya? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra qul ya ayyuhal kafirun sumanam. Maca surat Al-Kafirun. Nah niki kudu apal, Pak. Soalnya nek mboten apal niki mbulet gak mari-mari niku, Pak. Ya, enten tiyang imam niku Al-Kafirun niku bulet wala na'budu bolak-balik muter ae nggih. Masih pendek tapi niki kadang-kadang nek gak apal temenan sumanam kemudian tidur, Pak. Ala khatamitiha wa innaha bara'atum minasyirki a'adanallahu minasyirki wan nifaq. Kalau kita mau tidur baca surat Al-Kafirun, maka Allah akan menjaga kita dari kemusyrikan. Ya, dari kemusyrikan. Dan kemusyrikan itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu luar biasa, halusnya luar biasa. Dan digambarkan itu seperti nopo? Semut ireng mlaku nang ndukure watu ireng di tengah malam. Gak ono lampune niku, Pak. Sopo sing ngarep ketok? Nah, itu syirik. Nah, yang bahaya itu syirkul khaufi, syirik yang samar. Yang ini tanpa sengaja kadang-kadang kita ucapkan. Mari ngeluh nggih. Terus ngombe obat merek tertentu. Nah, kalau saya nggak boleh nyebut merek ya Pak nanti. Nah, terus diombe. Terus suara nang bojone. Panjene obat iki cespleng. Aku mau ngeluh saiki waras. Ini syirik loh, Pak. Yang menyembuhkan itu Allah. Bukan obat itu hanya perantara. Nek panjenengan yakin ngeluh, nggih, ngeluh. Panjenengan njukuk banyu, panjenengan dongane dhewe. Fatihah dhewe, gak usah nang dukun, nggih. Gak usah nang ado-ado, doai sendiri. Kalau putra-putri panjenengan ibu sakit, panjenengan dongane dhewe. Baru nek panjene kok ditungani balak-balik, wah iki wayahe nang dokter panjene iki. Tungani bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kula nyuwun. Kula ibadah datang panjenengan kula nyuwun, warasaken yuga kula. Sepul. Terus diombeno niki contone. Alhamdulillah. Niki ngelak tandane nggih. Pun Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Pertolongan pertama adalah kalau kita sakit, doa kita sendiri. Lu kok gak dikabul lo wis donga balak-balik, berarti Gusti Allah punya maksud yang lain supaya panjenengan berbagi mbek dokter. Lah nek gawe wong loro sapa sing bayari dokter?
Kalau nggak ada yang sakit, siapa yang mau beli obat? Jadi tidak dikabulkannya kita sehat itu Bapak Ibu sekalian dikarenakan Allah akan memberikan rizki pada yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini judulnya Arturu Kabeh. Jadi mantun Al-Kafirun Rasulullah nyampaikan ketika berbaring Rasulullah menganjurkan membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 3. Apa Pak, Bapak Ibu sekalian? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Terus nek panjenengan maca niki terus pejah. Yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan amalan, Pak, nggih. Bu. Kan Rasulullah pernah nyampaikan. Apakah engkau masuk surga karena amalanmu ya Rasulullah? Tidak. Karena rahmat Allah. Karena dosaku diampuni oleh Allah. Nah, nek panjenengan maca niki astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 3 mawon. Diampuni dosanya oleh Allah meskipun sebanyak bintang yang ada di langit, meskipun sebanyak pasir yang di lautan, Allah akan mengampuni, Pak. Nah nek dosa awak dhewe diampuni mbek Gusti Allah. Jelas mlebu surga. Sing garae gak iso mlebu surga kan dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nah, enten malih. Dadi gak turu-turu lian nggih. Mboten napa-napa, gak turu-turu tapi maca niki auto keturun. Nah niki keturun sing bener niki. Nek maca astagfirullahaladzim keturun. Nggih, cek tas maca ayat kursi gak sampai entek wis turun ya, pancen ngantuk nemen. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah. Nah ini Rasulullah wasiat datang Sayyidah Fatimah putri beliau. Idza awaituma ila firasakuma fasabiha salasa wa salasina. Ya. Ketika engkau akan berbaring di tempat tidurmu anakku, maka bacalah subhanallah 33 kali. Kayak sembahyang niku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wis ta nek jenengan niki amalaken pasti keturun. Nggih. Wis kadek ojo adek ngombe obat, Pak. Nggih. Niki obat tidur sing ampuh niku niki. Nggih maca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, terus maca qul ya ayyuhal kafirun, terus istighfar, terus subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, takbir ping 33. Niku kira-kira pun keturun gini kan setengah jam niku mau sih. Setelah enak-enak. Ajaran Quran itu begitu Bapak Ibu sekalian. Solusi bagi problem kehidupan manusia. Orang yang enggak ngerti saja yang mengambil solusi dari luar Al-Qur'an. Ini kan solusi bagi orang yang penyakit insomnia nggih. Sing angel turu kudu ngombe obate larang. Lho iki lho Allah Rasulullah. Kita kan enggak boleh ragu. Ini resep dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, jangan pernah panjenengan ragu. Ya ini obat tidur kita. Asik kadah, Pak. Nah, ini nanti 1 kali lagi pertemuan.
Niki wonten sing tanglet dhateng kula WA. Ya apa hukume salat sakwise salat asar? Ya. Ada orang salat setelah jamaah asar salat meneh. Sing gak ero, oh salah iku gak oleh. Padahal dia tadi belum sholat qobliyah yang sudah biasa dia lakukan, dia kodok sholat sunnah. Angsal. Asalkan kita nopo pun istiqomah betul. Panjenengan misalnya tadi belum qobliyah subuh. Terus bendino ternyata tadi karena mepet ada sesuatu, angsal jenengan mantun sholat subuh panjenengan kodok. Nah niki, memang awalnya setelah sholat asar itu hingga matahari terbenam adalah waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah yang tanpa sebab, bi ghairi asbab. Yeah. La sholata ba'dal asri hatta taghrubus syams wa la sholata ba'das subhi hatta tatlu'us syams. Enggak boleh sholat ba'dal asar sampai matahari terbenam. Dan tidak boleh sholat ba'das subuh kecuali sehingga terbit matahari. Nah, yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak, Pak. Sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah tapi yang tidak memiliki, misalkan tadi kalau qobliyah boleh, asalkan panjenengan sampun istiqomah melaksanakan, kok enggak melaksanakan, boleh mengqadha. Adapun sholat yang memiliki sebab, ulama ada berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sholat tahiyatul masjid ba'da subuh, karena tadi panjenengan tidak melaksanakan, boleh tahiyatul masjid. Sholat jenazah, dan sebagainya. Ba'dal asar, jenazah mau diberangkatkan, setelah sholat asar, sholat jenazah. Sebaiknya boleh seperti itu. Termasuk mengqadha sholat sunnah yang terlewat. Makanya ada buku karangannya Allahumma'arham ya, Agus Mustafa, tahajud di siang hari. Jadi melaksanakan tahajud di siang hari. Nate panjenengan. Mboten. Wis biasa tahajud bendino istiqomah. Ternyata semalam itu karena kelelahan ketiduran. Maka boleh panjenengan siang hari nanti duhur, menjelang duhur sholat tahajud. Boleh, Pak. Nggih. Asalkan jenengan biasa sholat tahajud. Nek biasa turu, gak oleh sholat tahajud awan-awan nggih. Mengqadha sholat fardu yang tertinggal. Ketiduran, begitu bangun, wis mari sholat asar utawa ketiduran, setelah itu bangun wis asar, jamaah asar, sholat asar, setelah itu mengqadha sholat duhur yang ketinggalan tadi. Niku bapak-bapak, ibu-ibu sekalian terkait dengan masalah tidak seluruhnya salah. Makanya ini enten tiang sholat kok mari asar kok sholat, jenengan tangleti mawon sholat nopo Pak? Oh kalau kodok sholat sunnah qobliyah wau dereng melaksanakan, karena saya biasa sudah istiqomah melaksanakan sholat
qobliyah niku angsal. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nggih monggo Bapak. Jadi selama perjalanan hidupnya dari dulu sampai sekarang itu barangkali dulunya sering meninggalkan Sholat. wajib. Terus ada juga yang mengamalkan bahwa setelah sholat wajib misalnya subuh lah, Nggih. dia merasa bahwa dulu itu banyak sholat subuh yang ditinggalkan, akhirnya mengkodoklah sholat subuh yang dulu-dulu Alhamdulillah. itu baru dilakukan sekarang. Boleh. Nggih. Jadi nggih pun biyen jek nom-nomane hampir gak tau salat subuh, yes. Subuhnya double. Ya, boleh Pak, nggih. Mengkodok, niat mengkodok. Sampai kapan? Wis terserah panjenengan, wong jenenge kodok. Mbekan wis lali, pirang tahun ben gak sembahyang subuh. Wonten malih Bapak Ibu sekalian? Ya, terutama sholat. Mari Bapak Ibu sekalian jangan sampai ditinggalkan. Sholat niku wajib sampai pun waktu perang niku wonten jenenge sholat khauf. Ya. Perangnya wajib sholat. Apa meneh cuma delok Piala Dunia. Nggih. Polane finale mari maghrib wis delok sampai maghrib, sampai permainan sampai bengi. Bareng ngono keturun. Durung salat Isya. Naudzubillahi min dzalik. Mari Pak. Nggih. Nek panjenengan durung salat Isya, polane delok bal-balan wau. Terus mati. Naudzubillahi min dzalik. Mati dalam kita itu melanggar aturan Allah. Dikongkon sembahyang malah delok bal-balan. Delok bal-balan, mboten napa-napa, Pak. Pancen hobine tiyang kan mboten sami. Nggih, enten tiyang delok bal-balan, nggo wedhu nggih nek arep ana Piala Dunia ngeten iki wis disiapno kacange, kopine macam-macam nggih. Nah, enten mboten ndak apa-apa. Tapi ketika terdengar adzan lakukan sholat. Ketinggalan gol kan mboten napa-napa, kari takon ae, mau gol piro? Iya mau klebon luru. Kan beres punan. Wah, turek karo, ya apa gole? Padane apa ae nggih. Nah, itu kadang-kadang per dunia ini memang lahwun walaibun, permainan nggih. Nah, kita jangan terlena dengan permainan. Angsal mboten napa-napa nonton Piala Dunia, tapi aja sampai sholat subuh ketinggalan, ditinggal nggih pun. Demikianlah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, Bapak nggih. Maka pentingnya kita ngaji niku nggih ngeten dielingno, termasuk sing maca niki nggih ngelingno awake niki, Pak. Nggih, sami. Nggih, kula ngelingaken awak kula piyambak panjenengan. Nah, semuanya itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bis sa'adah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.